cewek. Kamu ngumpetin cewek lain di kamar? Sumpah, aku nggak tahu itu suara siapa. Rasain lu, Kak. Gue sengaja ganti nada notif kakak jadi manja. Yang, tunggu yang. Diam. Dasar buaya air payau. Cie berantem. Diam lu jomblo. Jelek pula. Ini kenapa gue ngerjain kakak? Abisnya sombong. Jawab itu ke mulut pacar, bukan ke mulut sendiri. Yes, baby. Ngapain kalian? Tadi suara cewek dari mana ya? Wait, HP gue. Chat masuk. Woi curut, lu kan yang ubah nada notif gue. Gue Nanti lihat aja ya. Sekarang gue mau minta maaf dulu sama pacar gue. Kan, itu suara HP ku yang adik aku yang ngerjain. Ya ampun, aku salah sangka. Aku sempat mikir itu suara mantanmu yang. Maaf ya. mereka nggak boleh baikan. Aku bakal kirim chat bertubi-tubi. Bejir, kenceng banget. Kamu apain putri saya? Di cermin, bestiku ternyata cowok. Kamu kenapa, Besti? Nggak apa-apa. Aku lagi makan nih, Mah, sama teman sekamar. Temen atau pacar? Kok ganteng amat? Mama lihat dia sebagai cowok. Kalau ngalangin kamera itu bilang-bilang. Apa jangan-jangan teman sekamarku cowok? Pertama, dia sering meluk pas tidur. Kedua, Mandi bareng aja yuk. Hemat air, kan cinta bumi. Diberitakan pria ini sudah 2 bulan menghilang dan tidak kunjung ditemukan. pria hilang. Itu kan pantulan bestiku di cermin. Dan kebetulan kami baru kenal 2 bulan lalu. Persis waktu menghilangnya pria itu. Sebenarnya siapa teman sekosku? Kalau jatuh. Pakai aku, kamu akan mendengar suara hati orang lain. Kalau ngomong. Cakep banget, pingin gue kunyah. Kok suara hatinya suara cowok? Sorry, ada nasi. Berasa bibir ketemu bibir. Ini jorok malah dimakan. Ya, daripada mau bazir. Kok suara lu cowok? Sial, efek sirnya mau habis. Tunggu. Besti jelasin apa yang... Mau jadi pacarku? Kamu punya simpenan? Enggak. HTSan? Enggak. Masih suka kontak mantan? Enggak. Oke, ayo kita pacaran. Wah, tunggu. Dia siapa yang? Dia sahabat aku. Kita buat janji. Kalau salah satu dari kita pacaran, kita harus kenalin pacar kita. Halo, aku Ara. Kita jadi nobar kan? Ngapain rangkul-rangkul sih? Kita emang udah biasa kayak gini. Nggak, aku mau pulang aja. Bete. Nggak usah dikejar. Kasih dia waktu sendiri aja dulu. Mereka pikir aku bakal pergi gitu aja. Aku bakal dengar suara hati mereka. Pakai kalung ajaib ini. Ini kalung ajaib peninggalan ibuku. Kenapa ya marah-marah pas Ara rangkul aku? Padahal kata Ara ini normal. Jadi pacarku dibodoh-bodohin dia. Buat apa? Aku bakal bikin Farel putus sama pacarnya lagi. Dengan bikin pacarnya cemburu. Jadi itu alasannya. Kamu pasti lapar kan? Nih, aku masakin kamu ayam goreng. Kamu gimana sih? Farel itu lebih suka sup daripada ayam goreng. Oh ya? Yaudah deh, lain kali aku bikinin sup ya. Kok dia gak marah? Sayang, buat hadiah kamu nanti, kamu mau apa? Farel tuh mau beli baju sama celana. Oh ya? Kamu tahu seleranya Farel? Kasih tau aku dong. Kok dia gak marah? Andai aja aku punya pacar juga, gak bakal aku gangguin hubungannya Farel. Jadi ini karena Ara iri Farel punya pacar duluan. Aku punya ide. Sayang, Ara itu udah punya pacar belum ya? Soalnya mau kenalin sama temenku. Ide bagus tuh yang. Nanti kita bisa double date. Nah, ini teman aku, Jo. Dia dari Surabaya. Dia kesini mau cari dimsum sekaligus cari pacar. Dimsum? Aku juga suka dimsum. Kebetulan aku juga jomblo. Yuk, kita cari dimsum bareng di Jakarta. Dengan begini, dia nggak bakal gangguin aku sama pacarku lagi deh. Mobil milik Jo melawan arus Gunung Sahari. Hal ini disebabkan karena Jo dan Ara yang habis membeli dimsum panik saat bertemu polisi. Waduh, kok malah jadi kayak gini?
Aku ijab kabul lewat video call. Ayah. Kamu selingkuh sama Maya? Aku balas cowok itu. Ganteng coy. Mas, mau gak nikah sama saya? Aneh nih cewek, tiba-tiba ngajak nikah. Boleh? Rasain kamu Aditya, aku udah nikah sama cowok ganteng. Aku ada kerjaan. Bye. Akhirnya, waktunya nyerang pelakor. Indah. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Aku udah nikah. Nikah? Jangan halu deh. Bilang aja, kamu masih sakit hati kan? Karena ditinggalin sama Aditya. Manajer baru di PT Tajir dari Lahir. Ini minumannya. Suamiku? Oh, Ci, suamimu cuma pelayan kafe. Cocok sih sama kamu. Udah yuk, cabut aja. Malu aku diliatin sama orang. Indah, lu kenapa? Kok sama Pak Ren? Padahal kan gue nikah buat balas si Adit. Aku malah tambah malu. Besok datang ke alamat ini kalau kamu mau balas dendam. Ngapain kesini? Mau ngajakin Aditya balikan? Aku mau ketemu Pergi kamu dari sini. Kalian gak sopan sama istri dari suami CEO. Saya Randy, CEO dari PT Tajir dari Lahir. Di kantor saya, tidak ada yang boleh mengusir istri saya. Sebut nama cewek dapat 100.000. Ara! Siapa kamu? Selingkuhan kamu? Aku curiga pacarku selingkuh. Soalnya dia tiba-tiba curi cincin emasku. Ngapain lagi sayang? Enggak ngapa-ngapain kok sayang. Masalahnya, cincinku malah dikasih ke cewek lain. Pacar kamu nggak tahu kan ketemu di sini? Enggak kok. Bajindul, itu kan cincinku. Habis dari mana kamu? Aku habis beli makanan. Yuk makan bareng. Pacarku pun gak sadar dia menjatuhkan kartu nama. Jangan-jangan pacarku selingkuh sama cewek dari tempat spa. Gak usah ngeles deh kamu. Aku tahu ya, kamu selingkuh sama cewek yang namanya Ara. Sayang, aku bisa jelasin. Toko emas. Ngapain nelfon kamu? Nggak ada apa-apa kok. Coba aku cek suara hatinya. Berkat kalung peninggalan ibu, aku bisa dengar suara hati orang. Jangan sampai kita tahu aku ngambil cincin sama Ara. Apa? Dia mau ngambil cincin sama selingkuhannya. Ini cincin lamaran pesanan Bapak. Wah, cincinnya pas. Kurang ajar. Dia lebih milih cewek itu daripada aku. Aku balikin semua barang-barang yang pernah kamu beliin. Aku mau putus. Kamu kenapa tiba-tiba kayak gini sih? Gak usah pura-pura bodoh. Aku lihat kamu ya ke toko emas sama selingkuhan kamu. Apa? Astaga, kamu itu salah paham. Yuk, ikut aku dulu ke kafe. Silahkan dinikmati. Aku nggak selingkuh, sayang. Ara itu tukang pinjit langganan aku. Dia bantu aku buat milihin cincin lamaran. Ambil aja cincin pacarmu diam-diam buat tahu ukurannya. Biar nanti bisa kasih surprise. Aku sengaja rahasiain ini dari kamu, buat ngasih kamu kejutan. Jadi itu cincin buat ngelamar aku. Terus di mana cincinnya? Di makanan kamu. Hah? Tunggu. Oh, kok udah habisin? Itu kan ada cincinnya. Hah? Apa? Sayang, aku ada hadiah buat kamu. Wah, sepatu baru. Makasih, sayang. Coba ayangku beliin makeup. Aku kan lebih suka. Make up? Mana ada cowok yang suka make up? Kamu suka nggak? Suka kok. Ya ampun, jangan-jangan bener cowokku itu cewek. Dari dulu, aku suka sifat feminim cowokku. Eyeliner kamu bagus banget, sayang. Pakai eyeliner susah banget tahu. Lucu banget sih, kamu kok bisa tahu make up cewek? Tapi lama-lama tingkah lakunya bikin curiga. Takut. Lucu banget, Ci. Siapa anak mama? Siapa anak mama? Udah dong yang, balikin sepupu aku. Siapa anak mama? Siapa anak? Apalagi setelah aku lihat berita. Akhir zaman, saat ini banyak cowok jadi-jadian. Jangan-jangan cowokku juga cewekku. Amit-amit, aku harus buktikan pakai kalung ajaibku. Ya ampun, kamu pasti pacaran Nur kan? Nur, kok namanya kayak cewek? Pinter kamu nyari cewek. Gak nyangka, adik cewekku udah punya pacar. Adik cewek, berarti fix cowokku itu cewek.
Adik kakak itu beneran cewek? Iya dong, dia tuh adik cewekku. Astaga, kok dibedain jadi cowok kak? Aku kan kena prank. Jangan percaya sama omongan kakakku, sayang. Aku cukulen kok. Tapi dari bayi, kakakku nggak suka punya adik cowok. Ya, kok cowok sih? Kan aku maunya adik cewek. Karena itu, kakakku selalu perlakuin aku kayak cewek. Pokoknya, kamu harus belajar makeup supaya jadi adik cewekku yang cantik. Makanya, aku jadi tahu banyak hal tentang cewek. Aku aja dilatih jadi cewek. Terus, namamu kok dipanggil Nur? Nama panjangku Nur Muhammad Jo. Ada yang panggil Nur, ada yang panggil Mat, ada juga yang panggil Jo. Maunya Nur. Kamu kan adik cewek kakak. Nggak mau, Kak. Syukurlah pacarku tulen. Kalau cewek, yang ada malah adu gunting. Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Jangan kerja di sini, gaji kecil, kerja rodi. Udah gitu umur nggak dibayar. Aduh, kalau gitu aku nggak jadi deh kerja di sini. Cuma 1, gara-gara kamu nih. Ya udah, mulai besok kamu bisa langsung kerja. Saya lagi butuh karyawan. Yes, berhasil. Padahal aku cuma teriak asal. Gaji mulai dari 1 juta dan jam kerja 14 jam. Gimana? Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Makasih ya, untung kamu bantuin aku cari kerja. Kamu kan teman aku, jadi kamu harus cepet dapat kerja supaya kamu bisa rekomendasiin aku juga. Rekomendasiin? Males ah. Lagian kita nggak mungkin kerja bareng. Bos aku pasti nganggap kamu gila karena kamu udah teriak-teriak nggak jelas. Kok gitu? Aku udah nolak tawaran kerja loh supaya bisa kerja bareng kamu. Bye banget. Kamu kan pinter. Cari kerja lain sana. Bye. Padahal aku yang bantuin dia. Aku diterima kerja di PT Kicauania. Aku ditolak di sana. Kita nggak bisa kerja bareng dong. Ya udah, aku tolak tawarannya deh supaya kamu kerja dulu. Aduh, belum ada perusahaan yang terima aku. Mana dompet aku kosong lagi. Nah, pas banget. Aku boleh pinjam uang kamu nggak, Besti? Nanti setelah aku dapat kerja, aku balikin. Bukannya cari kerja malah minjem uang. Aku tuh kesini cuma mau ambil baju. Aku udah nggak ada urusan lagi nginep di sini. Kok dia jadi tega sih sama aku? Akhirnya, aku bisa diatasi culun. Makanya, dulu nggak usah sok pinter. Dari dulu, aku udah benci sama dia. Yeay, aku dapat nilai 100. Gurumu bilang, ujianmu dapat 0. Dasar nggak becus. Contoh dong teman kamu dia dapat 100. Untung aku berhasil jadi bestie dia. Jadi bisa aku manfaatin deh, rasain. Bajindut, jadi selama ini dia cuma pura-pura. Karyawanku si Ica itu males banget, tapi aku bisa pecat dia karena nggak ada pelamar yang datang. Ini kesempatanku. Saya bersedia kok menjadi karyawan Bapak. Kemarin saya cuma pura-pura untuk tolongin teman saya. Kamu saya pecat. Ada karyawan lain yang bisa gantiin kamu yang pemalas. Kok kamu kerja di sini? Kalian berdua bukannya nggak mau kerja di sini? Kami udah diceritain semua sama temanmu. Dia cuma pura-pura bantuin kamu buat bikin drama kan? Kami bertiga jauh lebih kompeten daripada kamu. Sekarang udah paham kan? Cari kerjaan lain sana.